Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan NIM 13125000004. Di sini saya akan membahas tentang sejarah singkat BPUPKI. Sebelum Indonesia merdeka, bangsa ini masih berada di bawah penjajahan Jepang. Namun, di tengah penderitaan rakyat, muncul harapan baru ketika Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokaritsu Junbi Chosakai, yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI ini yaitu untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting untuk kemerdekaan Indonesia, terutama dasar negara dan rancangan konstitusi. BPUPKI ini diketuai oleh Bapak Dr. Hajiman Widioningrat dan Ichi Bangase perwakilan wakil dari Jepang, dan Bapak R.P. Soeroso wakil dari Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang non-aktif. Sidang pertama BPUPKI tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI ini membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini muncul 3 tokoh utama yang mengemukakan gagasan penting, yaitu 1. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara meliputi kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Profesor Dr. Suipomo mengusulkan negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan. 3. Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 memperkenalkan gagasan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sebelumnya dibentuk Panitia 9 beranggotakan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan lainnya. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara. Pembubaran BPUPKI dan pembentukan PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI kemudian melanjutkan tugas untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sinilah lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari sejarah BPUPKI kita belajar banyak nilai bagi generasi muda. 1. Nasionalisme. Semangat para tokoh memperjuangkan dasar negara, menunjukkan cinta tanah air yang mendalam. 2. Persatuan dan toleransi. Para tokoh dari berbagai suku, agama, golongan mampu bersatu demi kepentingan dan tujuan bersama. 3. Musyawarah dan demokrasi. Semua keputusan diambil dari hasil diskusi dan mufakat. 4. Tanggung jawab dan kepemimpinan. Para anggota BPUPKI menunjukkan integritas dalam membangun fondasi negara. 5. Visioner dan cinta perdamaian. Mereka mementingkan masa depan bangsa, bukan kepentingan pribadi. BPUPKI menjadi langkah awal terbentuknya Indonesia merdeka. Dari sidang inilah lahir gagasan Pancasila,
dasar negara yang mempersatukan kita semua. Mari terus menjaga persatuan, toleransi, dan cinta tanah air seperti para pendiri bangsa dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.